banyak hal-hal yang kita ingin dapatkan dalam kesempatan berkumpul seperti ini. Paling tidaknya kita mendapatkan ilmu dari para ustadz-ustadz kita yang melaksanakan tausiahnya secara bergantian. Bahkan kadang-kadang tokoh-tokoh yang hadir di tempat itu juga memberikan tausiah. Dari tausiah-tausiah itu kita akan mendapatkan ilmu pengetahuan. Karena dalam Islam itu menuntut ilmu itu sentral. Sebagaimana dikatakan Rasul, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimi wa muslimah. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya setiap muslim, baik yang laki-laki maupun perempuan. Artinya media forum kita mendapatkan ilmu pengetahuan itu tidak hanya di bangku formal, di bangku sekolah, tetapi ketika kita berkumpul dalam waktu-waktu seperti ini, kita akan mendapatkan pencerahan-pencerahan dari ustadz-ustadz kita yang ilmunya tentu bermanfaat bagi kita untuk menjalani kehidupan ini. Memang sekarang ini mudah kita mendapatkan ilmu pengetahuan dengan perkembangan teknologi yang ada. Kita buka di internet, kita bisa mendapatkan informasi. Tetapi dalam menuntut ilmu dibutuhkan bimbingan-bimbingan, dibutuhkan guru-guru yang bisa memberikan bimbingan kepada kita. Karena kalau tidak, nanti arahnya bisa menjadi tidak jelas. Oleh karena itulah dalam kesempatan-kesempatan seperti ini kita memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya menggali ilmu. Saya juga pernah menyampaikan bahwa kalau di dalam ilmu keagamaan itu, kalau kita tidak memahami dengan baik, kadang-kadang bisa menjadi keliru di dalam kita menafsirkan, apakah dari Al-Qur'annya ataupun dari hadisnya. Karena tidak semua yang ada di dalam ilmu Al-Qur'an itu sesuai apa yang tertulis atau tersurat, tetapi ada juga yang tersirat. Ada juga yang maknanya itu tidak bisa kita tafsirkan hanya secara harfiah, tetapi juga membutuhkan suatu penafsiran. Yang ini dibutuhkan oleh ahli-ahli yang itu ada pada guru-guru kita, alim-alim ulama kita. Itulah sebabnya kenapa kita disarankan untuk terus-menerus menggali menuntut ilmu dalam forum-forum seperti gerakan sholat subuh berjemaah, kemudian ada tausiah-tausiah mungkin menjelang maghrib sampai ke isya. Inilah media-media yang kita harapkan. Karena jangan sampai kita tersesat. Saya ingin mengatakan ada sebuah analogi yang bisa memberikan gambaran kepada kita. Menurut dia tafsir itu sudah benar, tetapi ternyata bisa berbeda. Ada sebuah kisah dalam sebuah keluarga. Keluarga ini terdiri dari seorang ayah, ibu, dan dua anak laki-laki. Si ayah ini berprofesi sebagai pedagang di pasar. Suatu ketika sebelum ayahnya meninggal, ayahnya ini pernah memanggil kedua anak laki-lakinya. Dia katakan kepada anak laki-lakinya, kalau engkau ingin berhasil seperti yang sudah ayah lakukan selama ini, ada dua pesan ayah. Yang pertama katanya, setiap kalian berangkat dan kembali menuju tempat berdagang, jangan pernah terkena sinar matahari. Yang kedua katanya, jangan pernah kalian menagih hutang. Singkat cerita, tidak berapa lama orang tua ini pun meninggal. Anak laki-laki yang dua ini melanjutkan profesi ayahnya, berdagang di pasar. Dalam perjalanannya setelah 2 tahun, si abang ini makin lama makin bangkrut, sehingga pada akhirnya terseok-seok untuk melanjutkan perdagangannya. Tetapi si adik makin lama makin sukses, makin maju, makin berkembang. Ibunya yang melihat kondisi ini gusar. Akhirnya dia bertanya kepada abangnya, apa yang menyebabkan kamu kok bisa seperti ini sampai akhirnya hampir bangkrut? Dia bilang, inilah bu, gara-gara saya mengikuti nasihat ayah. Apa nasihat ayahmu? Ayah katakan dulu, setiap berangkat dan kembali dari berdagang, jangan pernah terkena sinar matahari. Sejak itu saya berusaha untuk mencatar becak yang pengeluaran itu akhirnya bertambah. Kemudian yang kedua kata ayah, jangan pernah menagih hutang kepada orang. Sejak itu saya tidak pernah menagih hutang kepada orang, hutang-hutang kita yang ada di luar sana. Akhirnya si ibu coba bertanya kepada adiknya, kalau kamu kenapa kok bisa berhasil seperti ini? Adiknya juga bilang, ini gara-gara saya mengikuti nasihat ayah. Nasihat ayahmu apa katanya? Ayah mengatakan setiap berangkat dan kembali berdagang, jangan pernah terkena sinar matahari. Sejak itu saya berangkat subuh hari sebelum sholat. Kemudian sampai di sana ada masjid, saya sholat di sana. Pada saat orang belum membuka warungnya, saya sudah membuka warung. Orang belanja di tempat saya. Terus yang kedua,
ayah bilang jangan pernah menagih hutang. Sejak itu tidak pernah saya mau memberi hutang sama orang, karena nanti akan sulit menagihnya. Artinya ada satu perintah yang diberikan ayahnya kepada dua anaknya bisa ditafsirkan berbeda, yang hasilnya juga berbeda. Ini sebabnya tadi saya katakan bahwa kita memerlukan bimbingan-bimbingan di dalam menuntut ilmu. Oleh karena itulah dalam kesempatan-kesempatan seperti sholat subuh berjemaah, kita mengingatkan itu untuk saling menasihati kepada kita sendiri dan juga kepada jemaah yang lain. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan ini, itu akan memberikan pencerahan sekaligus menambah ilmu pengetahuan bagi kita.